Shalom dan selamat malam untuk saudara pendengar saudara rohani yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang di renungan rohani malam hari ini. Saya berdoa agar saudara sehat selalu, semoga Roh Kudus hadir di tengah kita saat ini. Jika saudara ada yang sedang sakit, marilah kita sama-sama berdoa untuk kesembuhan saudara dan pemulihan keadaan saudara. Kita harus berharap dan tidak berhenti berpengharapan kepada Tuhan. Sebelum kita mulai renungan malam ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sungguh mengucap syukur, ya Tuhan, oleh karena Engkau sangat baik buat kami. Engkau ada bersama kami dan menopang hidup kami di siang hari dan di malam hari. Engkau ada bersama-sama dan menyertai kami. Tuhan, kami memuji dan bersyukur kepadamu pada malam hari ini kami masih bisa berkumpul di rumah kami yang kecil ini. Tuhan, saat ini kami hendak mendengarkan firman-Mu. Berilah pengetahuan dan bimbinglah hamba-Mu ini, agar apa yang Engkau firmankan dapat bekerja sesuai kehendak-Mu, buat kami jemaat-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami untuk mendengar dan menerima firman-Mu. Kiranya firman-Mu ini dapat menjadi berkat bagi kami. Berbicaralah, Tuhan, kami sudah siap menerima firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat saudara rohani, pembacaan ayat emas Alkitab renungan kita malam hari ini. Nats pilihan kita adalah, pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Tertulis dalam kitab Mazmur 103 ayat 2, kata kunci renungan pada malam ini adalah, ketika matahari tak bersinar. Dan bacaan kita pada malam ini terambil dari kitab Mazmur 103 ayat 13 sampai dengan ayat 18. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Sebab Dia sendiri tahu apa kita, Dia ingat bahwa kita ini debu. Adapun manusia, hari-harinya seperti rumput, seperti bunga di padang demikianlah ia berbunga. Apabila angin melintasinya, maka tidak ada lagi ia, dan tempatnya tidak mengenalnya lagi. Tetapi kasih setia Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya atas orang-orang yang takut akan Dia, dan keadilannya bagi anak cucu, bagi orang-orang yang berpegang pada perjanjiannya dan yang ingat untuk melakukan titahnya. Terambil dari kitab Mazmur 103 ayat 13 sampai dengan ayat 18. Topik dari ayat emas renungan kita adalah, jika Anda ingin kaya hitung semua milik Anda yang tak dapat dibeli. Mari kita mulai renungan malam kita. Bacaan Alkitab kita hari ini adalah kutipan dari 6 ayat Alkitab dari kitab Mazmur 103. Namun saya akan bacakan Mazmur 103 ini seluruhnya agar kita dapat memahami nats hari ini. Mari kita buka Alkitab kita. Di sini saya menggunakan Alkitab terjemahan baru. Mari kita baca bersama-sama. Mazmur 103 ayat 1 sampai dengan ayat 22 berbunyi demikian. Dari Daud, pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku, pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu, Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat, Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Tuhan menjalankan keadilan dan hukum bagi segala orang yang diperas. Ia telah memperkenalkan jalan-jalannya kepada Musa, perbuatan-perbuatannya kepada orang Israel. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu Ia menuntut, dan tidak untuk selama-lamanya Ia mendendam.
Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Sebab Dia sendiri tahu apa kita, Dia ingat bahwa kita ini debu. Adapun manusia, hari-harinya seperti rumput, seperti bunga di padang demikianlah ia berbunga. Apabila angin melintasinya, maka tidak ada lagi ia, dan tempatnya tidak mengenalnya lagi. Tetapi kasih setia Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya atas orang-orang yang takut akan Dia, dan keadilannya bagi anak cucu, bagi orang-orang yang berpegang pada perjanjiannya dan yang ingat untuk melakukan titahnya. Tuhan sudah menegakkan tahtanya di sorga dan kerajaannya berkuasa atas segala sesuatu. Pujilah Tuhan, hai malaikat-malaikatnya, hai pahlawan-pahlawan perkasa yang melaksanakan firman-Nya dengan mendengarkan suara firman-Nya. Pujilah Tuhan, hai segala tentaranya, hai pejabat-pejabatnya yang melakukan kehendak-Nya. Pujilah Tuhan, hai segala buatannya, di segala tempat kekuasaan-Nya. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Mari kita mulai renungan kita. Acap kali kita menyepelekan berkat-berkat Allah hingga akhirnya berkat-berkat itu diambil dari kita. Lalu kita menyadari betapa berartinya anugerah Allah, bahkan untuk hal yang paling lazim sekalipun. Ada sebuah legenda mengenai hari ketika matahari tidak bersinar. Pada pukul 6 pagi, langit masih gelap. Pukul 7 pagi masih tetap malam. Siang datang, tetapi suasana masih seperti tengah malam. Akhirnya, pada pukul 4 sore, orang-orang berkumpul di beberapa gereja untuk memohon matahari kepada Allah. Pagi berikutnya, sekumpulan orang berkumpul di luar rumah dan memandang ke langit sebelah timur. Ketika secercah cahaya matahari menyibak fajar, orang-orang tersebut bersorak dan memuji Allah karena matahari itu. Pemazmur mengerti ia tidak mungkin mengingat semua kebaikan yang telah dilakukan Allah baginya. Ia sedih karena ia mungkin saja melupakan hal-hal tersebut. Lalu ia menggenggam jiwanya yang lembek, menggoncang-goncangkannya, dan memaksanya untuk memikirkan beberapa karunia yang telah diberikan Allah kepadanya. Karena kebaikan Allah sepasti matahari, kita berada dalam bahaya jika melupakan apa yang dicurahkannya bagi kita setiap hari. Jika kita menghitung berkat satu persatu, kita tak akan pernah dapat menyelesaikannya. Tetapi jika kita mendaftar 10 atau 20 pemberian yang diberikan Allah bagi kita setiap hari, akan terjadi sesuatu pada hati kita. Marilah kita coba dan kita akan mengetahui sendiri hasilnya. Segala yang bernafas memuji Tuhan. Ajakan pemazmur agar segala yang bernafas memuji Tuhan diungkapkannya dalam Mazmur 150 ini. Mazmur 150 ini sebagai mazmur yang terakhir dari kitab Mazmur sekaligus penutup Mazmur Haleluya. Mazmur ini dibuka dan ditutup dengan seruan, Haleluya. Seruan untuk memuji Tuhan bukan karena Tuhan ingin dipuji-puji seperti kita manusia yang senang kalau mendapat pujian, disanjung, atau yang senang kalau diangkat-angkat orang lain. Tetapi memuji Tuhan adalah ungkapan iman, refleksi iman kita yang terdalam atas berkat, kebaikan, kemuliaan dan kasih Tuhan yang besar dalam kehidupan kita. Bahwa pada akhirnya, semua perenungan kita tentang pengalaman hidup kita dan juga perbuatan besar Tuhan, kita akan menyerukan, Haleluya, pujilah Tuhan. Ada beberapa hal yang hendak kita pelajari dari Mazmur 150 ini, yakni: pertama, di mana kita memuji Tuhan, tentu kita bisa memuji Tuhan di dalam tempat kudusnya dan di dalam cakrawalanya yang kuat. Tempat yang kudus dan cakrawala yang kuat bisa merujuk pada tempat kemuliaan Allah di sorga.
Tetapi yang disebut dengan memuji Tuhan tempat yang kudus tentu tidak hanya merujuk hanya pada suatu tempat bahwa pujian kepada Tuhan hanya terjadi di sorga. Sebab pujian kepada Tuhan tidak terbatas oleh tempat. Di Mazmur 148 dikatakan bahwa tempat memuji Tuhan adalah di sorga dan di bumi. Di sorga malaikat dan bala tentara Tuhan memuji nama Tuhan. Tetapi di bumi semua ciptaannya memuji nama Tuhan. Maka pujian kita kepada Tuhan tidaklah dibatasi oleh tempat. Di gereja kita memuji Tuhan bersama dengan orang-orang yang dikuduskan oleh Tuhan. Di rumah kita memuji Tuhan bersama dengan keluarga yang telah dikuduskan oleh Tuhan. Kita memuji Tuhan di tempat pekerjaan yang dikuduskan oleh Tuhan. Di dalam diri kita juga tempat memuji Tuhan bersama dengan tubuh roh dan jiwa kita yang juga telah dikuduskan oleh Tuhan. Kedua, mengapa kita memuji Tuhan? Kita memuji Tuhan karena keperkasaan dan kebesaran Tuhan yang hebat. Apa itu? Di Mazmur 103 sangat jelas diterangkan kepada kita. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu. Dia yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur. Dia yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan. Maka tidak ada alasan untuk tidak memuji Tuhan. Dia adalah Tuhan yang besar dan perkasa yang memberkati hidup kita ini dengan berkat rohani dan jasmani. Ketiga, bagaimana kita memuji Tuhan? Kita memuji Tuhan dengan alat musik, sangkakala, gambus, rebana, kecapi, seruling, dan tarian. Bukan artinya bahwa cara kita memuji Tuhan itu hanya dengan musik. Tidak semua orang dapat memainkan musik, tidak semua orang dapat bernyanyi dengan suara yang indah. Namun yang hendak disampaikan kepada kita bahwa kita tidak diam, pasif, tidak berbuat apa-apa, tetapi ada respon kita atas perbuatan Tuhan yang besar dalam hidup kita. Perbuatan Tuhan yang besar jika kita padukan dengan sikap kita menerima firman Tuhan, maka akan terciptalah irama yang indah. Seperti perpaduan musik dan tarian, kita juga akan memadukan firman Tuhan dengan sikap dan perbuatan kita, sehingga akan tercipta hidup yang memuji Tuhan. Hidup yang memuji Tuhan bukan dengan perkataan, tetapi adalah dengan perbuatan sebagai buah dari iman kita atas kasih dan kebesaran Tuhan. Ada sukacita menyambut dan melakukan firman Tuhan. Keempat, siapa yang memuji Tuhan? Yaitu, segala yang bernafas, seluruh yang diciptakan oleh Tuhan patut untuk tunduk mengakui keberadaannya sebagai ciptaan Tuhan dengan memujinya, seperti ciptaan Tuhan yang lainnya yang memuji Tuhan, terlebih kita manusia yang dikasihinya. Patutlah kita memuji Tuhan yang telah mengasihi kita dan yang memberikan nyawanya bagi keselamatan kita. Selama Tuhan masih memberikan nafas kehidupan bagi kita, apapun keadaannya tetaplah kita memuji Tuhan tanpa henti-hentinya. Tidak ada alasan bagi kita untuk tidak memuji Tuhan, sebab Tuhan masih tetap memberikan kita nafas kehidupan bagi kita. Setiap saat kita akan selalu menyanyikan nyanyian baru bagi Tuhan, sebab rahmat dan kasih setia Tuhan senantiasa baru dalam kehidupan kita, seperti nafas kehidupan yang selalu baru kita hirup setiap saat. Setiap saat dan setiap keadaan kita akan selalu memuji Tuhan sebab kehidupan yang kita jalani adalah seperti mengikuti irama lagu. Ada saatnya terdengar suara yang datar. Terkadang lambat laun semakin tinggi dan kadang semakin rendah. Terkadang lagi ada hentakan keras dan ada pula yang tiba-tiba lembut. Semuanya itu terpadu dan menciptakan nada yang indah. Jika kita boleh mengikuti irama kehidupan kita hingga saat ini, tentulah kita pasti akan merasakan hal yang demikian. Terkadang kita menjalani kehidupan yang biasa saja. Tiba-tiba bisa muncul masalah yang semakin lama semakin memuncak. Namun di lain kesempatan kita juga merasakan masalah itu semakin hari semakin reda dan dapat teratasi. Tiba-tiba kita dapat merasakan sukacita dan bisa juga tiba-tiba kita merasakan duka cita. Itu adalah irama kehidupan yang sedang kita jalani.
Tetapi jika kita mau menerima itu semua adalah bahagian dari kehidupan, maka kita akan menikmatinya layaknya menikmati lagu kesukaan, sehingga kita senantiasa dapat memuji Tuhan, karena Tuhan akan memakai suka dan duka untuk kebaikan kita. Di dalam Perjanjian Baru, ada berbagai contoh pujian yang diberikan pada Yesus. Matius 21 ayat 16 membahas mereka yang memuji Yesus ketika ia menumpang di atas keledai sambil memasuki Yerusalem. Matius 8 ayat 2 merekam seorang penderita penyakit kusta yang menunduk di kaki Yesus. Di dalam Matius 28 ayat 17 para murid Yesus menyembah Yesus setelah kebangkitannya. Yesus menerima pujian mereka sebagai Allah. Gereja mula-mula sering mengadakan puji-pujian. Sebagai contoh, gereja pertama di Yerusalem mengadakan fokus pada ibadah bersama. Banyak surat-surat Paulus yang memuat pujian Tuhan yang cukup panjang. Di akhirat, semua umat Allah akan bergabung memuji Allah selamanya. Dengan kutukan dosa tercabut, mereka yang berada dengan Tuhan akan memuji Dia dalam kesempurnaan. Mungkin sekali memuji Allah di dunia ini hanya sebuah persiapan untuk pesta pujian yang agung dan kekal ketika kita sudah pulang ke pangkuan Bapa di surga. Karena itu, marilah terus memuji Tuhan di dalam kehidupan kita. Tuhan membawa kita ke dalam negeri yang baik. Ulangan 8 ayat 7 berkata, "Sebab Tuhan, Allahmu, membawa engkau masuk ke dalam negeri yang baik, suatu negeri dengan sungai, mata air dan danau, yang keluar dari lembah-lembah dan gunung-gunung." Sebagai pencipta manusia, Tuhan tidak pernah mengarahkan jalan kita menuju kecelakaan. Tuhan merancang jalan kita menuju ke negeri yang baik. Hal itu dituliskan dalam kesaksian kitab suci. Tuhan menghantar umatnya dari tanah perbudakan Mesir menuju tanah perjanjian di Kanaan. Hal itulah yang diulas dalam kitab Ulangan pasal 8 ini. Di Ulangan 8, melalui perintah yang Tuhan sampaikan kepada semua orang Israel saat akan memasuki tanah perjanjian. Dari kitab tersebut, kita bisa memetik 4 prinsip tentang bagaimana seharusnya mereka memandang masa lalu, masa sekarang dan masa yang akan datang dengan benar. Artinya, bangsa Israel harus memiliki prinsip hidup dalam merespons negeri yang baik itu. Pertama, biarkan masa lalu mengajarimu. Musa menyampaikan, "Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan, Allahmu, di padang gurun selama 40 tahun, Dia menambahkan bahwa Allah sendiri membuktikan penyertaannya atas orang Israel selama bertahun-tahun, dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu, yakni, apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak." Kedua, biarkan masa kini menginspirasimu. Dalam ayat 5, Musa menceritakan kisah dari masa lalu sampai masa kini. Maka haruslah engkau insaf, bahwa Tuhan, Allahmu, mengajari engkau seperti seseorang mengajari anaknya. Orang bijak tidak akan sepenuhnya meninggalkan masa lalu atau mengabadikan masa lalu. Tetapi lewat masa lalu dia bisa belajar untuk maju. Karena masa lalu harus menjadi batu loncatan kita, bukan sebagai tempat untuk merasa nyaman. Ketiga, biarkan masa depan menyambutmu. Di ayat 6, Musa menyampaikan tentang sesuatu di masa depan. Oleh sebab itu haruslah engkau berpegang pada perintah Tuhan, Allahmu, dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dan dengan takut akan Dia. Sebab Tuhan, Allahmu, membawa engkau masuk ke dalam negeri yang baik, suatu negeri dengan sungai, mata air dan danau, yang keluar dari lembah-lembah dan gunung-gunung, karena Tuhan sudah begitu setia kepada kita. Kasihi dan patuhilah Dia dengan menaati perintah-perintahnya. Kalau kita mengikuti jalannya sebagai prioritas kita, maka masa depan akan menyambut kita. Kalau tidak, kita hanya akan menerka-nerka. Karena itu, teruslah lakukan apa yang sesuai dengan kehendak-Nya. Keempat, mengucap syukurlah senantiasa. Di ayat 10,
Musa mengajak bangsa Israel untuk mengarahkan pandangan kepada Allah. Dalam hal ini, kita diajak untuk mengucap syukur atas pemberian Allah. Dan engkau akan makan dan akan kenyang, maka engkau akan memuji Tuhan, Allahmu, karena negeri yang baik yang diberikannya kepadamu itu. Jadi apa yang bisa kita petik? Kita diajarkan untuk mengingat masa lalu sebagai bahan pertimbangan atau motivasi untuk menentukan langkah di masa kini, memandang ke masa depan namun selalu memandang ke atas dan bersyukur kepada Allah. Seperti disampaikan Daud dalam Mazmur 103 ayat 2, "Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Karena itu, luangkanlah waktu hari ini untuk mengucap syukur kepada Tuhan atas semua berkat, kebaikan dan kemurahan-Nya, untuk apa yang sudah Dia lakukan atas hidup kita di tahun-tahun sebelumnya. Bahkan saat kita menantikan apa yang Dia sedang rancangkan atas hidup kita ke depan. Janganlah lupakan kebaikan Tuhan." Praktis kita mengenal lagu rohani yang tergolong klasik ini, yaitu di dalam Kidung Jemaat 439. Lagu yang kata-katanya dengan mudah kita pahami dan amini. Bahkan, walau tidak termasuk ke dalam kelompok lagu persembahan, lagu ini kerap dinyanyikan pada saat kantong persembahan diedarkan. Padahal bila kita simak seluruh kata dalam lirik lagu ini, ia sama sekali bukanlah lagu persembahan. Ia adalah seruan untuk selalu, dalam keadaan bagaimanapun, menghitung segala berkat Tuhan yang senantiasa dikaruniakannya bagi kita. Seruan Mazmur 103 ayat 2 sejiwa dengan itu. "Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya." Dan jelas seruan sang pemazmur ini bukanlah sekadar menghitung atau tidak melupakan berkat Tuhan dalam pengertian kecukupan materi atau sejenisnya. Ia meliputi segalanya, dari pengampunannya, hingga penebusan hidup dari lubang kubur. Dan semua itu dilakukan Tuhan bagi sang pemazmur, karena pada hakikat, Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Oleh karena itu pertama-tama sang pemazmur menyerukan untuk tidak melupakan segala kebaikan Tuhan kepada dirinya sendiri. "Pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku." Kata jiwa di situ adalah terjemahan dari kata nefesh yang berarti segenap diri, segenap batin, segala sesuatu yang ada dalam diri. Sebab memuji Tuhan dan tidak melupakan segala kebaikan Tuhan, mesti ada dalam darah dagingnya, agar mampu menghadapi apapun dalam hidup ini. Kita pun, dalam pasang surut perjalanan hidup kita, mestinya tak pernah melupakan segala kebaikan Tuhan, dan itu mesti tertanam dalam nefesh kita, dalam segenap diri kita, dalam darah daging kita, dalam jantung, hati, ginjal, lambung dan pikiran kita, sehingga takkan pernah bibir kita berhenti memuji Tuhan. Bagaimana kita dapat tidak melupakan kebaikannya? Dalam Mazmur 103, Daud memuji Tuhan atas kemurahannya yang melimpah. Ia memberitahu jiwanya untuk memberkati Tuhan 6 kali dan untuk jangan lupakan segala kebaikannya. Kemudian Daud menyebutkan beberapa hal baik yang dilakukan Tuhan bagi umatnya. Selama lebih dari separuh Mazmur itu, Daud menggerakkan hati, jiwanya, dan semua yang ada dalam dirinya, untuk jangan lupakan kebaikannya. Kata kerja Ibrani asli yang diterjemahkan, melupakan, berarti, kehilangan ingatan atau ingatan akan, tetapi itu juga dapat berarti, mengabaikan, atau berhenti peduli. Kebaikan, Tuhan menggambarkan semua hal baik yang Tuhan sediakan untuk membantu atau meningkatkan kesejahteraan anak-anaknya. Kita memberkati atau memuji Tuhan dengan menghabiskan waktu dalam mengingat dengan penuh syukur atas kemurahan hati yang telah kita terima darinya. Pujian mirip dengan salah satu aspek dari latihan binaraga. Jika kita secara teratur melakukan peregangan, melenturkan, dan menggunakan otot-otot kita,
kita tidak akan kehilangan kekencangan otot. Sebaliknya, kita mendapatkan bentuk dan kekuatan. Dan jika kita terbiasa bersyukur kepada Tuhan atas berkat-berkat-Nya, kita tidak akan melupakannya. Jika kita tidak bersyukur, jika kita gagal memuji Tuhan, jika kita mengabaikan manfaat-manfaat-Nya atau, lebih buruk lagi, berhenti memedulikannya, kita pasti akan melupakannya. Apa saja manfaat Tuhan yang harus kita ingat? Daud menyebutkan, Ia mengampuni segala dosaku dan menyembuhkan segala penyakitku. Ia menebus aku dari maut, dan memahkotai aku dengan kasih dan rahmat. Ia memenuhi hidupku dengan kebaikan. Masa mudaku menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Tuhan memberikan keadilan dan hukum kepada semua orang yang diperlakukan tidak adil. Daud terus memuji belas kasihan, dan kesabaran Tuhan. Dia mengingat bagaimana Tuhan menyatakan karakternya kepada Musa dan perbuatan-perbuatannya yang perkasa kepada anak-anak Israel. Dalam belas kasihan-Nya, Tuhan menahan hukuman yang seharusnya kita terima, dan mencurahkan kasih-Nya yang tak pernah gagal. Tuhan itu seperti Bapa bagi anak-anak-Nya, lembut dan penyayang terhadap orang-orang yang takut akan Dia. Sebab Dia tahu betapa lemahnya kita, Dia ingat bahwa kita ini debu. Kita memiliki begitu banyak hal untuk disyukuri sebagai anak-anak Tuhan. Semoga kita tidak pernah melupakan pengampunan-Nya, karena Ia telah menyelamatkan kita dari kerajaan kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan Anak-Nya yang terkasih, yang telah membeli kebebasan kita dan mengampuni dosa kita. Semoga kita selalu ingat bahwa Dia menyembuhkan kita dari dosa yang menginfeksi kita, tetapi Dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, diremukkan oleh karena dosa kita. Dia dipukuli sehingga kita bisa sembuh. Ia dicambuk supaya kita disembuhkan. Semoga kita tidak melupakan kebaikan-Nya, termasuk penebusan dari kematian, karena anak-anak Allah adalah manusia, terbuat dari daging dan darah. Anak itu juga telah menjadi daging dan darah. Karena hanya sebagai manusia Ia dapat mati, dan hanya dengan kematian-Nya Ia dapat mematahkan kuasa iblis, yang memiliki kuasa atas maut. Hanya dengan cara ini Ia dapat membebaskan semua orang yang telah menjalani hidup mereka sebagai budak rasa takut akan kematian. Semoga kita tidak pernah mengabaikan atau berhenti peduli tentang kasih setia-Nya dan belas kasihan yang lembut, karena kasih setia-Mu lebih baik daripada hidup, bibirku akan memuji-Mu. Maka aku akan memberkati Engkau seumur hidupku. Hati yang benar-benar bersyukur selalu ingat untuk memuji Tuhan atas kebaikan-Nya. Tetapi melupakan kebaikan-Nya, mengabaikannya, atau berhenti peduli tentang-Nya, melemahkan pujian kita. Dalam kitab Ulangan, Musa memperingatkan orang-orang bahwa melupakan adalah langkah pertama menuju malapetaka rohani. Tetapi berhati-hatilah dan berjaga-jagalah, supaya jangan engkau melupakan apa yang dilihat oleh matamu sendiri, dan jangan membiarkannya hilang dari ingatanmu seumur hidupmu. Ajarkanlah semuanya itu kepada anak-anakmu dan kepada anak cucumu. Berhati-hatilah, supaya jangan engkau melupakan perjanjian yang dibuat Tuhan, Allahmu, dengan engkau. Ketika kita gagal memuji Tuhan dan melupakan semua hal baik yang Dia sediakan untuk kesejahteraan kita, kita menyingkapkan masalah hati yang lebih dalam. Kelalaian kita mencerminkan sikap apatis dan ketidakpedulian, yang berakhir dengan kematian rohani. Namun, ketika kita tidak melupakan kebaikan-Nya, ketika kita mengingat belas kasihan, kasih setia, pengampunan, dan keselamatan-Nya, kita tidak dapat tidak mengalami pembaruan hati dan kehidupan kita terangkat saat kita memuji dan memberkati Tuhan. Sejauh timur dari barat, Mazmur 103 ayat 12 berkata, sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Ungkapan pemazmur, sejauh timur dari barat, merupakan sebuah gambaran keluasan. Barat sangatlah jauh dari timur, kita tidak bisa mengukur dengan pasti panjangnya.
Seperti itulah keluasan pengampunan Allah atas dosa dan pelanggaran manusia. Kecenderungan manusia adalah berbuat dosa dan jatuh ke dalam dosa. Hal ini disebabkan kelemahan iman manusia. Manusia masih mudah tergiur dengan segala bujuk rayu kedagingannya. Namun dalam kelemahan kemanusiaan itu, saat manusia sadar akan dosanya dan mau datang kepada Allah untuk memohon pengampunannya, maka Allah akan memberikan pengampunannya bagi kita. Pengampunan Allah itu tiada batasnya. Pemazmur menggambarkannya sejauh timur dari barat. Utara dan selatan, timur dan barat, adalah belahan dunia ini yang kita tahu betapa jauhnya itu satu sama lain dan satu sama lain tidak akan pernah bertemu. Demikianlah Tuhan akan membuang jauh-jauh pelanggaran kita kepadanya. Dia tidak mengingat-ingat lagi akan kesalahan kita. Allah sekali mengampuni segala kesalahan kita, maka Allah telah menghapuskan segalanya dan tidak mengingatnya lagi. Artinya, Allah kembali merestart kehidupan kita di hadapannya, sehingga kita menjadi manusia baru lagi. Hal inilah yang dirasakan oleh Daud dalam hidupnya. Daud mencapai puncak kejayaan dalam pemerintahannya, namun di satu sisi dia juga melalui begitu banyak persoalan dan pergumulan dalam hidupnya. Daud menyadari dan mengakui bahwa semuanya itu dapat terjadi dalam hidupnya hanyalah berkat pengasihan Tuhan. Daud sangat bergumul akan dosa yang dia lakukan terhadap Batsyeba dan dia mengakuinya di hadapan Tuhan dan Tuhan mengampuninya. Ayat ini menggambarkan ungkapan syukur Daud akan kemurahan hati Tuhan dan mengajak kita semua sebagai umat pilihan Tuhan untuk hidup saling mengasihi, saling mengampuni dan saling menerima satu sama lainnya. Kita tidak menyimpan dendam dan amarah terhadap sesama. Sebagaimana tertulis dalam 1 Yohanes 1 ayat 9, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Hal yang sama juga diminta dari kita dalam Matius 6 ayat 14-15. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Pemazmur berkata, sejauh timur dan barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Sebab Dia sendiri tahu apa kita, Dia ingat bahwa kita ini debu. Ayat ini menunjukkan betapa Tuhan begitu penuh kemurahan dan belas kasih kepada kita, sehingga Dia mau mengampuni kesalahan kita dan menjauhkan pelanggaran-pelanggaran kita sejauh timur dari barat. Allah rela membayar pelanggaran kita dengan bersedia menanggungkan dosa-dosa kita di dalam diri puteranya Yesus Kristus. Ketika Yesus menundukkan kepala menyerahkan nyawa di atas kayu salib, Ia berseru sudah selesai. Artinya, lunas, hutang maut telah dibayar lunas, pengampunan Tuhan sempurna dan melimpah. Betapa sering kita tidak menghargai pengampunannya, sehingga kita begitu sulit mengampuni orang lain. Karena itu, jikalau Tuhan telah memberikan pengampunan tanpa batas bagi kita, maka sejatinya kita pun harus mampu mengampuni segala kesalahan orang bagi kita. Jika Tuhan mengingat kesalahan kita, Mazmur 130 ayat 3 berkata, jika Engkau, ya Tuhan, mengingat-ingat kesalahan-kesalahan, Tuhan, siapakah yang dapat tahan? Jika Tuhan mengingat kesalahan kita berarti kita belum bisa lepas dari segala hukumannya. Ingatan Tuhan akan semua kesalahan kita pastilah membuat kita akan merasa malu di hadapannya, bahkan kita tentu tidak tahan berlama-lama berdiri di hadapannya. Hal itulah yang dirasakan pemazmur pada nas hari ini. Pemazmur merasa bahwa jika Tuhan mengingat-ingat kesalahan yang dilakukannya, maka ia tidak akan tahan dekat dengan Tuhan. Karena ia akan terus merasa bersalah. Pemazmur mengatakan bahwa terah Allah tidak mengingat-ingat kesalahan manusia. Itu berarti, Allah tidak menyimpan kemarahan terhadap umatnya yang berdosa.
Jika Allah menyimpan kemarahan terhadap dosa manusia, kita semua pasti binasa. Mengapa? Karena manusia rentan sekali jatuh dalam dosa. Meskipun sudah berkali-kali minta maaf kepada Tuhan dalam momen-momen pengakuan dosa. Namun, ketika Allah tidak mengingat atau menyimpan kemarahan, bukan berarti Ia lupa dan kita sah-sah saja berbuat dosa. Tidak, Allah membenci dosa. Oleh karena itu, pemazmur menegaskan sikap hati yang benar untuk merespons kasih Tuhan, yaitu dengan bergantung dan berharap penuh pada Tuhan. Allah itu kasih dan penuh dengan pengampunan. Itulah kabar baik bagi kita yang penuh dosa. Tuhan, Maha Pengampunan. Pemazmur menyatakan bahwa hasil dari pengampunan adalah bahwa kita mungkin takut akan Tuhan dengan lebih mendalam. Pikirkan secara mendalam tentang apa yang dikatakan. Dengan Tuhan ada pengampunan. Dari Dia menghasilkan kasih karunia yang menyediakan pendamaian bagi dosa-dosa kita. Dia telah mengambil setiap langkah yang diperlukan untuk menyelesaikan penebusan kita melalui putranya. Menurut Mazmur 103 ayat 10, Dia tidak lagi berurusan dengan kita berdasarkan dosa kita atau membayar kita sesuai dengan kesalahan kita. Memang, dosa-dosa kita telah dihapuskan dari kita sejauh timur dari barat. Pengampunan, seperti halnya tindakan Tuhan, mengungkapkan kebesaran dan keagungannya yang tidak dapat dipahami. Tuhan yang kekal dan yang tak terbatas yang bisa dipahami manusia, telah bertindak dalam kasih karunia atas nama orang-orang berdosa yang seharusnya masuk neraka. Begitu kenyataan ini sepenuhnya dipahami, satu-satunya respons yang masuk akal adalah kehancuran, kerendahan hati, dan kekaguman pada cinta yang begitu menakjubkan. Karena itu, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Dia tidak mengingat-ingat segala kesalahan kita, malahan memberi anugerah pengampunan bagi kita semua. Beritakanlah Injil kepada segala makhluk, hormatilah semua orang. Selamat beristirahat malam dalam kasih setia Tuhan. Doa saya menyertai saudara sekalian. Mari bertumbuh dalam iman bersama saudara rohani. Saya memberkati Anda, agar sewaktu Anda mencarinya dari Dia, Bapa Surgawi Anda akan memberikan bagi Anda roti harian Anda. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan yang berkuasa atas alam semesta dan menuntun kita kepada iman yang menyelamatkan. Tuhan Yesus menyertai senantiasa. Terima kasih sudah berkenan mendengarkan renungan malam saudara rohani. Tuhan memberkati. Amin. Marilah kita renungkan, sahabat saudara rohani, demikianlah renungan firman Tuhan malam hari ini. Semoga menjadi berkat di dalam hidup kita dan menjadikan kita pribadi yang lebih baik. Sebelum kita beristirahat pada malam hari ini, marilah kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh mengucap syukur, ya Tuhan, oleh karena Engkau sangat baik buat kami. Engkau ada bersama kami dan menopang hidup kami di siang hari dan di malam hari. Engkau ada bersama-sama dan menyertai kami, ya Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur untuk firman-Mu, ya Tuhan, yang memberikan kami kekuatan dan menyadarkan kami bahwa kami tidak perlu takut dengan gelap dan malam. Sebab Tuhan, Engkau ada bersama kami. Engkau melindungi kami dan menjadi perisai bagi kami hamba-Mu berdoa saat ini. Tuhan, untuk setiap pendengar renungan ini yang mengalami ketakutan, kecemasan, kegelisahan, pada situasi gelap dan malam hari di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Kuasa Tuhan melepaskan mereka dari segala ikatan roh-roh ketakutan yang mengikat mereka saat ini. Tuhan melepaskan setiap anak-anak-Mu dari segala rasa takut dan kecemasan. Di dalam nama Tuhan Yesus segala kuasa-kuasa roh jahat, kuasa setan iblis yang mengganggu anak-anak-Mu, ya Tuhan, tolong hancurkan dan halaukan dengan kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati setiap kami anak-anak-Mu, ya Tuhan, dan lindungilah kami. Kami aman di dalam Engkau. Ya Tuhan, penuhilah setiap hati kami dengan keberanian, damai sejahtera, dan sukacita serta ketenangan yang dari Tuhan. Berkati kami di malam hari ini, saat kami tidur dan beristirahat. Kuasa-Mu, ya Tuhan, menaungi setiap kami, memberkati dan melindungi kami. Bangunkanlah kami kembali besok pagi dengan kekuatan yang baru, tubuh yang sehat diberkati Tuhan, dan berkat-berkat yang baru Tuhan sediakan bagi kami. Terima kasih, ya Tuhan, kami sungguh mengucap syukur untuk firman-Mu yang menguatkan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami, Bapa kami yang baik, kami mengucap syukur dan berdoa haleluya. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari Roh Kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Amin. Sampai jumpa di renungan malam saudara rohani berikutnya.